A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu lerasnya wasalisu lan utawi kang kaping telu iku annazalika saat temene mengkono huzurul Jum'at wal jamaah annazalika saat temene mengkono huzurul Jum'at wal jamaah iku fi ghairi zamanil fitnati ing dalem liyane zaman fitnah lirajuli kedue wong lanang ad-dhaifi kang apes pi amridini ing dalem perkarane agama. Wa amar rajulu anapun utawi wong lanang al-basiru kang waspada al-qawiyu kang kuat fi amrillahi ta'ala ing dalem perintahe Allah ta'ala iku idza ra'a nalikane ningali sapa rajulul basir zaman al fitnati ing zaman fitnah alladzi hadzara kang meden-medeni alladzi hadzara kang wis meden-medeni sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al ummata ing umat minhu saking zamanil fitnah wa amarahum lan perintah sapa Kanjeng Nabi ing umat bil uzlati kelawan uzlah fihi ing dalem zamanil fitnah. Wal uzlatu mangka utawi uzlah iku aula leuwih utama lima krono perkara fil khultati kang tetep ing dalem campur ing menungso minal fasadi bayane saking kerusakan wal afati lan pancabaya wayam bagilan prayugo lahu kedua rajulul basir opo alla yang koti ayen ta ora megot sopo rajul min jumu'il islami saking piro-piro perkumpulane Islam wal khairati lan piro-piro kebagusan al-amati kang umum wa in aroda lan lamun ngarepaken sapa rajulul basir ayang farida ing yen ta deweni sapa rajul anin nasi saking menungso bimarrotin ing dalem ambalan falyaskun mangka becik manggon sapa rajul bisyahiki jabalin ing dalem pucuke gunung aubatni falatin atawa tengah-tengahe oro-oro aubatni falatin atawa tengahe oro-oro lisolahin krono kebagusan
yarahu kang ningali sapa rajul ing shalah, yarahu kang ningali sapa rajul ing shalah fi dinihi ing dalem agamane rajul, sama ing dalem kene uzlah atanapi syahiki jabalin, sama ing dalem kene mengkene syahiki jabalin. Ini adalah ihtimal yang ketiga dari atau yang terakhir dari 3 ihtimal ya yang ada dalam dawuh Kanjeng Nabi alaikum bil jamaah. Nabi itu satu ketika bersabda harus berkumpul. Nah, di satu ketika yang lain Nabi justru malah memerintahkan untuk uzlah. Jadi ada kesan kontradiksi antar satu dawuh dengan dawuh yang lain, satu hadis dengan hadis yang lain. Akhirnya oleh Imam Ghazali diterangkan ya ada 3 alasan kenapa dawuh Kanjeng Nabi berbeda itu bukan merupakan satu ta'arud, satu perbedaan, satu kontradiksi di antara dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi. Nah, yang ketiga itu ya maksud berjamaah ya, alaikum bil jamaah, menghadiri Jumatan, menghadiri berjamaah, menghadiri acara-acara keagamaan, tahlilan, muludan dan sebagainya ya, itu dilakukan atau terjadi di zaman ghairi zaman fitnah, bukan di zaman fitnah. Zaman tenang, zaman nyaman, zaman serba husnudzon, tidak terjadi fitnah-fitnah ya, yang besar, tidak terjadi hal-hal yang menjadikan kita tidak nyaman dalam berkehidupan, baik dalam untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat. Urusan dunia tidak nyaman, keluar di begal, keluar di paling di maling, di sebagainya, dirampok dan sebagainya. Untuk urusan dunia, urusan akhirat, ya fitnah urusan akhirat, keluar wah serba maksiat, terus maksiat kabeh, anu jalan kebaikan. Maka untuk laki-laki yang apes, tidak banyak pilihan, tidak punya ilmu, tapi kita mau uzlah bagaimana sebagai ilmu nak berjamaah baik aja. Karena mungkin bagi dia berkumpul dengan orang-orang itu lebih baik untuk menambah ilmu, menambah pahala. Adapun untuk orang-orang rajul al-qawi al-basir yang sudah mapan dalam ilmunya, maka ketika dia menghadapi zaman fitnah, zaman yang serba berbahaya baginya, gitu ya, maka dia harus mengikuti apa yang telah ya ditahdzir oleh Nabi, ditakut-takuti, diperingatkan oleh Nabi, yakni supaya untuk uzlah. Ya. Kita mungkin cukup ilmunya, terus kewajiban di lembur tepati loba, santri, ngabutuhkeun uzlah, tenan naon. Kalau memang dirasa dalam berkumpul dengan manusia itu banyak mazharatnya bagi kita. 5 fil khultoh minal fasadi wal afat. Begitu ya. Nah, walaupun demikian dia menjauh dari khultoh, dari berkumpul manusia itu, tapi ketika ya ada jumu'ul Islam, ada berjamaah, ada Jumatan, ada Id, ada Idul Fitri, Idul Adha, ada Istisqa, ada dia hadir. Jadi ngajauh ti jalma teh hanya dalam keseharian. Tapi kalau dalam berjamaah, dalam ngaji, dia berkumpul tetap.
sapopoe lah, sapopoe teh tujung jelema bae urang teh. Sorangan bae. Itu lamun memang orang menjadi rajulul basirul qawiyyu fiddin. Ilmuna geus cukup gitu maksudnya. Geus boga jang ibadahna geus aya. Wiridana geus boga, syarat-syarat rukun salat geus bisa. Gitu. Puasa geus mampu. Apal doa-doa, apal wiridan. Maksudnya jang ibadah urang. Ya ayeuna rek uzlah yang ngahuleung bae kitu ibadah naon. Ya, mending hari yuk ngaji. Ya, begitu. Makanya syaratnya harus mapan dalam syariatnya. Tapi kalau laki-laki yang ad-dhaif bi amriddin, lemah dalam urusan agama, jangan coba-coba untuk uzlah. Dari mana kita uzlahnya, apa? Dia masih butuh orang, butuh ilmu. Nah, orang ketika uzlah itu kan dia berarti sudah siap. Ilmu geus boga. Di semalam tadi ilmu kabatur begitu. Walaupun demikian tetap dia itu ketika ada perkumpulan Islam, ya, ada jamaah, ada Jumat, ya, ada Id, itu dia ikut, ya, harus keluar. Karena alasan orang ninggalkan Jumatan, Jumat. Itunya. Nah, adapun kalau dia memang ingin benar-benar infirad dari manusia, tidak mau Jumatan, ya dia harus ke puncak gunung, mencari tempat yang dimana dia tidak wajib berjamaah lagi. Itu mungkin. Ayo, Gunung Ciremai nang saputing yang balik deh. Ya baik. Ya, sekedar ulin unggul, ada cicing di itu mah malain udaik ya. Itunya, laban udaki kan itu dagang di Gunung Ciremai di puncukna. Ya, tapi kan mau barang lah kumaha ngagotong. Dikirim ke helikopter banyak pik, kirim aja kurir teh helikopter, belanja online dagang di Gunung Ciremai, gitu. Orangnya, jadi walaupun di sini ada tambahan wawasan ilmu, tapi ya kita mengamalkannya yang mungkin bagi kita saja. Ini mesti mungkin kudu uzlah, jerat-jerat tinggi, makanya dibarengi ku ilmu teh di sana. Gitu, tidak ditelan mentah-mentah. Harusnya kultu dawu sapa ingsun musannif wala rolan ora ningali sapa ingsun mislah hadar rajuli ing padane ikilah wong lanang inama kana ing dalam endi-endine gonti nemu sapa rajul ila wa yumkinuhu angin ngongangaken ing hadar rajul sapa Allahu azza wa jalla min huzuril jamaati saking nekani piro-piro jamaah wal jumuati lan piro-piro jumatan wasairi jumu'il islami lan sekerine piro-piro perkumpulane agama Islam payahuru mangka nekani atau mangka hadir sopo hadar rajul li alla yafutahu drapon ora pot ing hadar rajul opo al haddu bagian minha saking jumu'il Islam aidon halemali fa inna jumu'al islami mangka satemene perkumpulane atau piro-piro perkumpulane Islam minallahi saking Gusti Allah iku bimakanin ing dalem pangkat siji wa inta ghayyara senajan owah sapa anasu menungso wa pasadulan rusak sapa nas kaza hale kaya mengkono hudzur sami'na ngerungu sapa ingsun min halil abdali saking tingkahe piro-piro wali abdal saking tingkahe piro-piro wali abdal annahum nyatane satemene abdal iku yahzuruna pada nekani sapa abdal jumu'al islami ing piro-piro perkumpulane Islam aina makanat ing dalem di panggonan ono apa aina makanat ing dalem endi tinemu apa jumu'ul Islam wa yasiruna lan pada lumaku sapa abdal minal ardi saking bumi haitsu sya'u ing dalam sekirane ngersakaken sapa abdal
Wa anal ardolan saat temene bumi lahum kedua abdal iku kodamun delamaan, iku kodamun delamaan wahidun kang siji, wahidun kang siji. Oleh Imam Ghazali diteliti dan didefinisikan laki-laki yang nomor 2 itu dia benar-benar mampu sebagainya di uzlah itu apa namanya jarang, jarang. Artinya ya masih saling membutuhkan gitu, masih butuh ilmu. Wala aro mislah hadar rajul, jadi laki-laki yang kedua itu tetap ya dia itu ketika memang demikian mampu dalam ilmunya sebagainya, tapi tetap diberikan kemungkinan untuk menghadiri apa perkumpulan-perkumpulan jamaah-jamaah jamiah itu gitunya, tidak lantas dilewatkan begitu saja. Jadi ngajauhan ti jelema teh hanya dina urusan-urusan anu teu berfaedah, anu urusan dunia, anu urusan nganggur lago ya, gitu. Hari dina urusan ibadah mah tetap anjeunna melakukan jamaah itu ya. Karena walaupun berkumpulan manut paina jumual Islam minallahi bimakanin, karena jamaah-jamaah Islam ngaji berjamaah Jumatan Yasinan itu punya pangkat tersendiri ya, di hadapan Gusti Allah. Minallahi bimakanin, punya derajat tersendiri ya. Pernah mendengar ketika berkumpul ya atau majalah sakaumun, tidaklah duduk sekelompok manusia ya. Kaum itu kumpulan orang-orang ya, lebih dari 3 itu kaum ya. Lantas mereka duduk yazkurunallah, berzikir kepada Allah, bernaon berjamaah itu sorangan ngariung ya. Maka illa hafat bihimul malaika, tidaklah berkumpul kecuali mereka dilingkupi oleh para malaikat. Nah, ini kan salah satu contoh ya bahwasanya jumul Islam itu bimakani, ada dalam satu pangkat tersendiri, satu kelas tersendiri di depan Gusti Allah. Dibandingkan ayeuna calik dikiran sorangan bae ya, henteu jeung batu. Itu kan. Nah, ini bukti ya. Atau ada lagi yang lainnya misalkan sama ya, redaksinya berkumpul berzikir ya, berduduk mereka kumpul mereka berzikir, maka dipanggillah mereka itu orang-orang yang duduk dan berzikir tersebut ya, kumu magfurun lakum ya, kalian berdiri maka kalian sudah diampuni dosa-dosanya. Jadi caliknya anjeuna saacan hudang teh geus dinaon dihampur, dipun mun hudang teh geus bersih gitu nya. Jadi lamun urang hudang keur dikira keneh dihampur dosana teh geus hudang bersih, lumpang dosa deui duduk deui gitu. Karena kali lagi ieu ya beres. Wah sampai jam 10 ngajep jam 2 peuting. Daerah ada loba dosana dihampura gitu ya. Tapi kenapa kok ngajengan sajam ya, memang ada yang kebanyakan mengartikan sa'ah itu 1 jam ya, sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi. Jadi ya nah julusuka sa'atan fi majlisil ilmi ya, dulu suka kamu duduk saatan selama 1 saat ya, bi majlisil ilmi, di tempat ilmu, khairum min alfi rakaah, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tercalik sa'ah. Nah mayoritas mengartikan sa'ah itu 1 jam. Ada yang mengatakan lebih sedikit lagi, sa'ah itu biasa sa'ah. Sa'ah teh
sholat 2 rakaat tersasah. Ada yang mengatakan banyak 2 jam 3 jam, tapi mayoritas saja. Kenapa kok dikatakan 1 jam sa'ah itu ya karena manusia itu ya maksimal bisa menerima pengajaran itu 1 jam. Kalau 2 jam enggak ngaleh-leh tepuguh. Ceramahan 2 jam, wah enggak ayo berbalik kali lah teh. 1 jam ge ideal nama tapi terlalu kepanjangan. Orang bisa konsentrasi, bisa memperhatikan satu makalah, satu pelajaran itu setengah jam. Itu masih bisa konsentrasi. Setengah jam. Ya, 40 menit mah geus rada goyang tapi lila gitu ya, itu parugu gitu. Kan 1 jam ceramah teh katanya materi nama ulah lebih setengah jam. Campur kunaon goyang. Lamun fokus dari awal datang ke akhir 1 jam itu materi baik ya enggak ya, itunya langsung belanggar asup celikatuhu kalau ada celik ada itu diperhatikan gila teh ya itu memang fitrahna urang sakit itu itunya karena biasanya 1,5 jam pemaparan, 1/2 jam tanya jawab begitu ya 1 jam ya mun 1 jam full gitu aya tanya jawab ge campur jeung jokes jeung naon cerita ulah sampai monoton ti awal datang ke akhir materi bisa 1 jam teh oh ya ndak mau kayu maka 1 jam kieu bae mah gitu hayang seuri heula kieu teh pe hayang naon heula urang ngaji lomba yo sok lu kieu pe turun eureun kumaha nya nu bakal nu macakeun ge tangke kumaha ngadengikeun eueuh gitu saatan gitu ya saatan di kanjeng Nabi ya, 1 jam 60 menit ya gitu ya, makanya rata-rata ngajinya sakit aja ya. Tapi satu 1/2 jam ya Pi kalau harus di 1/2 jam Bu ngaji satu ngaji sampai jam salapan udah beres gitu sepinang mah 2 jam aja tuh waduh lila jam 8 jam 10 Pi gitu ya maingan zaman saeutik satu masa keudeuh jam beres mulainya jam jadi mun di dieu mah mukadimah teh beres assalamualaikum mun 2 jam mah mukadimah teh 1 jam Pi mukadimah unggul 1 jam materi 1/2 jam terakhir tanya jawab ya tuh jadi itu pula yang didengar oleh beliau Imam Ghazali dari keadaannya, dari tingkahnya wali abdal. Jadi para wali abdal itu mereka juga sama menghadiri Jumatan, menghadiri jamaah dan lain sebagainya. Itunya wali abdal itu yang 40 orang. Kalau 1 orang meninggal nanti digantikan lagi. Itu wali abdal. Gitu di negeri Syam dulu itu ada 40 wali. Ya tapi dirahasiakan tuh. Ya, itu bisa gitu. Itu hanya di kalangan mereka saja di antara para wali nggak baik. Gitu. Ya, orang lain wali itu bisa mengatakan hadza wali. Bernyanyi wali itu bisa. Gitu. Daripada begadang dan begadang wali gitu. Ayah kan sekarang jadi penyanyi dangdut itu dianggap wali gampang bisa nggak wali gitu. Gitu. Ya, orang mah bisa wali-wali itu ya saya alhamdulillah Pi ya, wali nikah sudah Pi udah jadi kemarin nikahkan adik orang jadi wali nikah gitu. Wali murid ke lain wali murid gitu ayo wali kelasnya pernah bakal jadi wali kelas itu nu acan teh doakeun sing jadi ya wali kota. Wali kota Jakarta gitu. Kayak saya tapi tak doakeun jadi wali kota. Wali nikah geus itunya wali wali kelas tos dan gitunya. Lain wali kelas dan wali kelas. Aduh coba saja. Ulah wali gampang saya. Ya, gitu.
ya oleh murid biasa. Oleh santri. Nah, oleh santrinya gitu. Aduh. Ya, itu wali abdal. Jadi, mereka ya dimanapun ya itu berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Itu wali abdal. Wa fil akhbari lan ing dalem piro-piro khobar anal ardo saat temene bumi iku ya Allah ya Rabbi ya Karim tatwi iku tutua den lempit opo ardo lahum kedue abdal wayunan dunalan ngundang-ngundang sopo abdal bitahiyati kelawan piro-piro rerubo penghormatan wa yatahafuna wa yutahafuna lan den paringi sopo abdal bi anwa'il birri kelawan piro-piro warnane kebagusan wal karomatilan kemuliaan piro-piro kemuliaan pahania mangka gampang temen pahayina pa nun taya heula pahaniyanya mangka gampang temen bima kelawan perkara dofiru kang merkoleh sopo abdal bihi kelawan emak wa ahsanalan mugi-mugi bagusaken sopo Allahu Allah Azza aman ing keluhurannya atau kemuliaane uang gofala kang lali iman aninadori saking ningali bi kholasi nafsihi ing dalam selamate awake eman wa ana lan nulungi sapa Allah at-taliba ing wong kang nuprih alladzi lam yasil kang ora tumeka sapa talib ilal maksudi maring barang kang den sejak kamsalina hale poyo hare podo hale koyo piro-piro wong kang madani ing kita walaqad uridolan yakti teman-teman den pentoaken lima ring ingsun fi sifati hali ing dalem nyipati tingkah ingsun opo abiyatun piro-piro bet minasyiri saking siiran wahia utawi abiyat iku dhafiro talibuna ila akhirih dhafiro merkole sopo at-talibuna piro-piro wong kang nuprih watasora lan tetemu opo al-waslu wusul maring Allah wa fazalan bejo sopo al-ahbabu piro-piro kekasih bil ahbabi sebab piro-piro kekasih wa baqina lan tetep sopo kita mudabdabina hale kang poyang payingan kabeh hayaro utawi piro-piro wong kang bingung iku baina hadil wisoli ing dalem antarane batase wisol ketemu maring Allah wal ijtinabi lan ngedoh saking Allah nartaji ngarep-ngarep sapa kita al qurba ing parak ing Allah bil ba'di sartane adoh wa hadza utawi ikilah roja nartaji wa hadza utawi ikilah roja iku nafsu halil mahali kahanane tingkahe barang kang mohal iku nafsu halil mahali kahanane tingkahe barang kang mohalil albabi maring piro-piro akal pasqina mangka mugi-mugi nginumi tuan ing ingsun pasqina mangka mugi-mugi nginumi tuan ing ingsun mingka saking tuan surbatan ing sainuman sarbatan ing sainuman tadhabu kang ngilangaken opo tudhibu kang ngilangaken opo sarbah al-ghamma ing prihatin
wa tahdilan nuduhaken apa sarbah ila tariqis shawabi maring dalane bener. Ya tabibas saqami, duh kang nambani piro-piro penyakit, atanapi doktere tabibe piro-piro penyakit. Ya tabibas saqami, duh doktere piro-piro penyakit, tabibe. Ya marhamal jurhi, ya marhamal jurhi, duh datang belawuh ya tanpi nyalepi salep marhab tu salep non nyalepan duh kang nyalepi piro-piro catu piro-piro luka. Ya mungkidi duh dan duh dat kang nyelametaken ingsun. Ya mungkidilan kang nyelametaken ingsun minal awsobi saking piro-piro pilara. Lastu ora ono sapa ingsun iku adri ngerti atau weruh sapa ingsun bima kelawan perkara udawi kang nambani sapa ingsun sakomi ing penyakit ingsun. Au bimaza atawa kelawan opo, au bimaza atawa kelawan opo apuzu bejo sapa ingsun, au bimaza atawa kelawan opo apuzu bejo ingsun yaumal hisabi ing dalem dinane hisab. Yaumal hisabi ing dalem dinane hisab, dinane katiti pirsone amal. Wal naqbid, ianya dibuang. Wal naqbid lan ngeker sapa ingsun, becik ngeker ingsun. Al-ana ing dalem saiki inanal banani ing kendaline driji tangan. Nanal banani ing kendaline driji tangan wana reji lan balik sapa ingsun ilal maqsudi maring barang kang den sejak. Min sya'nil uzlati saking tingkahe uzlah. Faqad kharajna mangka teman-teman metu sapa kita ansartil babi saking sarate bab uzlah. Fa in qila mangka lamun den ucapakeun apa alaisa qad qala nabi lapad alaisa qad qala nabi. Maknane alaisa apa ta ora ono. Alaisa apa ta ora ono iku qad qala teman-teman dawuh. Menapa? Bang Qad qala teman-teman dawuh sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruhbaniyatu ummati al-julusu fil masajidi. Ruhbaniyatu ummati utawi jungkung ibadahe umat ingsun. Ruhbaniyatu ummati utawi jungkung ibadahe umat ingsun. Iku al-julusu piro-piro wong kang lunggu. Iku al-julusu piro-piro wong kang lunggu fil masajidi ing dalem piro-piro masjid. Wa fihi lan iku ing dalem hadis zajarun utawi nyegah. Zajarun utawi nyegani tafarrudi saking deweni. Fa'la mangka ngerti ya sira. Anna zalika satu meneh mengkono julus iku fi ghairi zamanil fitnati. Iku fi ghairi zamanil fitnati ing dalem liyane zaman fitnah. Kama kaya keterangan zakarna kang wis nutur sapa kita hu ing emak. Wa idon lan halemali fa innahu mangka satemene abad iku yajlisu lunggu sapa abad fil masjid ing dalem masjid. Wala yukhalitu lan ora nyampuri sapa abad annasa ing menungso. Wala yudakhiluhum lan ora ngancani gitunya sapa abad ing nas panjing pinanjingan. Wala yudakhiluhum lan ora ngancani sapa abad ing nas. Waya kunu mangka ono sapa abad bisaksi kelawan jenggerang iku ma'ahum sartane nas. Wa fil makna lan ing dalem makna iku mungfaridan kang deweni atau kang ijen anhum saking nas. Wa hadza lan utawi ikilah yajlisu fil masjid huwa hadza iku al makna fil uzlati ing dalem uzlah.
wa tafarrudi lan deweni alladzina nahnu kang utawi kita iku fi syarhihi ing dalem keterangane allazi la tafarrudi ora deweni bisaksi kelawan jenggerang wal makani lan panggonan fafham mangka fahamo sira fafham mangka fahamo sira zalika ing mengkono-mengkono tafarrud zalika ing mengkono-mengkono tafarrud rahimaka mugi-mugi melasi ing sira sapa Allahu Gusti Allah ya. Jadi bahasa singkatnya ya, ada dawuh Kanjeng Nabi rohbaniyatu ummati, di orang yang benar-benar ibadah, yang hebat ibadahnya dari umat itu adalah orang-orang yang duduk di masjid ya. Ini ada kesan ya, berarti nggak boleh uzlah karena di masjid teh naon nyelobaan gitu, itu bisa uzlah. Ternyata dibantah oleh Kanjeng Nabi, kalau memang arahnya demikian ya betul, tapi itu terjadi harus di ghairi zamanil fitnah, bukan di zaman fitnah ya kembali lagi uzlah gitu ya. Tapi yang lebih menarik ya, tambahan keterangannya itu ya, bahwasanya seseorang itu duduk di masjid ya, dan tidak bercampur dengan manusia, dengan orang-orang. Orang itu kalau di masjid kajian awak nalobaan, dia menalobaan, tapi urusan nama masing-masing. Ya, ibadah nama masing, pikiran nama masing-masing karena di dalam masjid. Maka ini masjid itu bahaya kan, masjid ngajerek Jumatan ngalobrol ngomong ku naon bisnis ngomong ulin dan tuh. Jadi walaupun awak nangariung pada deket ya, jadi fayakunu bisaksi ma'ahum, secara fisik seseorang tersebut bersama dengan manusia ya, wa fil makna munfaridan anhum, tapi dari segi non fisik, segi makna rohaninya dia itu munfarid ya. Munfarid itu naon? Sendirian ya, henteu jeung orang-orang gitu ya, begitulah gitu ya. Jadi bisa orang aina uzlah secara maknawi itu, artinya orang tetap ngariung tetap, tapi rohani orang mantrang ka Gusti Allah. Karena hakikat daripada uzlah yang ideal pun cicing dia pun ya tetap ibadah ka Gusti Allah gitu ya gitu. Jadi apa namanya bisaksi ma'ahum ya, tapi wapil makna munfaridan anhum itunya itu. Jadi di masjid itu pasti orang seperti itu, orang sholat itu sendirian, orang sholat itunya, bahkan lebih dari sendiri, sholat itu sudah keluar, sudah jauh itunya. Makanya dalam kitab Bujairumi kalau nggak salah, kenapa dalam selepas sholat itu disunahkan untuk musafahah, untuk bersalaman. Padahal salaman itu kan dalam keterangan yang lain mamin muslimini yaltaqiyani, yang bertemu. Dia karek bertemu kependak nembe salaman. Jadi kalau ada dua orang muslim bertemu fatasofaha, mereka terus bersalaman. Ya, ila tasaqatat dunubuhuma min baini aidihim. Tidak bersalaman mereka terkecuali rontoklah dosa-dosanya itu. Itunya salaman. Lainnya nggak bisa sholat salaman, padahal itu naon. Itu bertemu kan enggak tadi. Asa dongkap salaman, sholat salaman. Makanya dibantah oleh sebagian orang, udah salaman ke sholat. Salaman. Kayak ayo kisah galak Jumatan tuh mah. Aduh si orang teh. Gitu ya. Nah, sepinang aya go. Salaman. Aduh lain mahram. Orang sajenis yang dewek karena apa yang ngopi tuh kieu bae. Ayeuna noel cicing we kerundutan apa lagi. Urang gede ketawa ya kerundutan salaman heula.
busa salaman, saking busa salaman karena Allah. Nah, dalam kitab Jerami itu ada keterangan orang ketika sudah sholat atau sholat gitu ya, walaupun ngarendeng awakna, itu hakikatnya dia itu sudah jauh keluar. Kebebasan mah geus teu sadar, geus teu kapang hideung jelema Gus. Gampang ngomong lah. Ke sholat kapangnya Gusti Allah. Balik deui kapangge jelema. Jadi perjumpaan setelah sholat itu adalah perjumpaan yang baru, makanya sunnah untuk salaman deui karena geus jauh. Jadi secara fisik dia ada di situ, tapi secara rohani dia itu sudah jauh. Geus ka Gusti Allah. Gitu. Walaupun kadang dipantah deui nya aya salat tapi kitu kadit kan teh. Kan urang anggar we di awakna gitu. Ya geus kajen lah gitu. Ya secara umum kan, ya, orang sholat itu kan semacam itu. Ya, orang sholat kan geus terkenal ka jelema. Ya karep teuing gitu, karena ono aya nu ngagoda rek aya nu ngaredahareun ge kajen bae gitu. Dua sampai kas viralnya yuk. Allahu Akbar. Ya cepat berkah terus. Ulah gitu. Ini ke sholat kedua mengundang berkatnya baik gini bereskan lah sholat nah gitu salah nongko mau berkat haribun ke sholat gitu ya. Aduh gitu ya. Nah, itu ada keterangan semacam itu dan itu nakli maksudnya makul bisa dimakal. Oh berarti orang itu makanya selepas sholat tetap sunnah apa sunnah salaman ya sunnah salaman begitu. Banyak yang dibantah. Kenapa setelah sholat ngisap tangan? Padahal Nabi ya sholat itu kan doa. Ya doa seperti fil alamin innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzabil itu kan doa. Ya bukan setelah sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu sangat doa orang. Begitu. Ya doa cuma kan namun kieu mah mun tanganna kieu urang kan salat kumaha tanganna kieu bae Allahumma inna a'udzubika nya pada mangkrup ku salat kudu kieu selalu makanan baik gitu. Jadi anu kieu mah geus terjadinya eta mah adab nya adabna urang adab mun urang menta doa keur menta rahmat tanganna ngangkat ketika kita berdoa untuk menjauhkan azab tanganna dibalik nya itu Allahumma kshif annal ghalana itu berbalik karena itu sedang memohon perlindungan kepada Gusti Allah. Gitu ya. Jadi di dalam masjid pun kita itu bisa uzlah. Jadi dawuh Kanjeng Nabi memang walaupun demikian ini bukan berarti perintah uzlah. Bukan, tetap bisa ngariung jeung orang-orang tapi secara makna kita menjauh dari mereka walaupun secara fisik kita ngariung. Gitu ya. Itu fokus kepada Gusti Allah. Itu dawuhna Imam Ghazali ya. Dan itu makna yang benar dari uzlah itu wa hadza huwal makna fil uzlah wa tafarrud ya. Itu mana yang apa benar gitunya dari uzlah teh gitunya la tafarrud bisaksi wal makan lain cenah urang ngajauhan dari fisik urang jeung tempat urang. Fisik urang jauh tuh orang-orang. No, kayak orang ngaliuk panggil jelema sieun ulah kapanggih jeung jelema gitu. Ya kaji kapanggih jelema mah ibadah. Jadi tafarrud lain berarti orang naon ulah diketing jelema teh. Da orang menjauh. Maaf, lain gitu tafarrud teh. Lain teh ngariung, lain teh naon teu nanya kucing lempeng biasa orang ngariung. Gitu. Ya. Tapi tadi gitunya karena pentingnya di awal rajulul basir al-qawi fiddin ya, laki-laki yang sangat waspada dan dia kuat dalam agamanya supaya bisa memilah. Jika ketemu orang baik menggunakan hak-haknya dia bagaimana. Jadi ketika dia berkumpul dengan manusia pun manusianya itu atau bercampurnya kita dengan manusia itu tidak menjadikan fasad dan apa tidak menjadikan banyak kerusakan untuk ibadah untuk kebaikan kita dan juga tidak ada bahaya yang menjerumuskan kita walaupun orang kumpul ya itunya itu senada dengan dawuhnya Syekh Ibrahim bin Adham wa fihi lan ing dalem tafarrud
Wa fihi lan ing dalam tafarudi yaqulu dawu sapa Ibrahim bin Adham Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah, kun wahidan jami'iyan, kun ono sira iku wahidan kang ijen, kewahidan kang ijen ya, ay bil qalbi atau naon bil makna gitu nya. Kun ono sira iku wahidan kang ijen kang siji jami'ian tur kang kumpul kang jamaah. Wa min rabbika lan saking pangeran sira iku za unsin kang duweni aring. Wa minan nasilan saking menungso iku wahsian kang kesit, iku wahsian kang kesit. Fa in kila maka lamun den ucapaken opo fama takulu lafad fama takulu fama mangka aing opo takulu ngucap sapa sira fi madarisi ulamail akhirati ing dalem piro-piro madrasah ulama akhirat, waribati sufiyati lan piro-piro pondokane sufiyah ulama sufi, saliki torikil akhirati kang ngambah dalan akhirat, wasukuni lan manggon fiha ing dalem madaris. Fa'lam mangka ngerti yo sira anna tilka tariqata ing satu meneh mengkono tariqo al musla kang utama, al musla kang utama fi hadas sya'ni ing dalam ikilah tingkah iku li amati ahli ilmi kedua akeh-akeh ahli ilmu, wal ijtihadi lan ijtihad nemen-nemeni, wazalika utawi mengkono tilka tariqah iku lianna krono satu meneh zalik iku jamaat ngumpulaken opo zalik al makna yaini ing makna loro, wal faidataini lan faidah loro, allataini nyatane faidatain ihdahuma kang utawi salah sewijine faidatain iku al uzlatu uzlah anin nasi saking menungso wa tafarrudu lan deweni, wa tafarrudu lan deweni anhum saking nas, wa tafarrudu lan deweni anhum saking nas, wa tafarrudu lan deweni anhum saking nas bisuhbati kelawan kekancan, bisuhbati kelawan kekancan, wal mukhalatati lan campur, wal muzahamati lan desekan, fi umurihim ing dalem piro-piro perkara nenas, fi umurihim ing dalem piro-piro perkara nenas, fi umurihim ing dalem piro-piro perkara nenas. Wasaniyatu lan utawi kang kaping pindho iku al musyarakatu sekutonan, ku al musyarakatu sekutonan ma'hum sartane nas fi jumu'ihim ing dalem piro-piro jum'atane nas, wa jama'atihim lan piro-piro jama'ah nas, wa taksiru sya'airil islami lan ngakehaken piro-piro tetengere agama Islam, wa taksiru sya'airil islam lan ngakehaken piro-piro tetengere agama Islam, wa tahsulu mangka hasil opo assalamatu salamat alatihi kang utawi salamat iku lil mungfaridina kedua piro-piro wong kang ijen, wal khairu lan kebagusan atau pada lapad assalamah al kasiru kang akeh alladzi huwa kang utawi khairul kasir iku li amatil muslimina kedua piro-piro, iku li amatil muslimina kedua piro-piro wong kang wong akeh-akeh muslim, ma'ama sartane menungso ma'ama sartane perkara linasi kang tetep kedua menungso fihim ing dalam ulama'il akhirah, fihi ing dalam ulama'il akhirah minal qudwati bayane saking manut, wal barakati lan barakah, wan nasihati lan nasihat, pasoro mangka dadi opo asukunu manggon fiha ing dalam madaris iku adalu torikin leuwih jejegedalan, iku adalu torikin leuwih jejegedalan, wa ahsanu halin lan leuwih bagus tingkah, wa aslamu sabilin lan leuwih salamete dalan, walihada sya'ni lan krono ikilah tingkah akoma netepi
aqoma netepi sapa aksarul arifina akeh-akeh pira-pira wong kang marifat bainan asing dalam antarane menungso linaf'ihim krana manfaate arifin libadillahi ta'ala ring pira-pira kaulane Allah taala fi babidini ing dalam bab agama wakillati adahum lan kidike pilarane nas kata Nabi arifin ya wakillati adahum lan kidike pilarane arifin wa musyahadatil khalqilan oleh ningaline makhluk di adabihim maring piro-piro adabe arifin wa husni rusumihim lan baguse kebiasaane arifin wa husni rusumihim lan baguse kebiasaane arifin liyaktadu drapon manut sapa nas atanapi ibad liyaktadu drapon manut sapa ibad bihim kelawan arifin wa inna lisanal hali mangka satemene lisal ya iku tingkah iku absahu leuwih paseh min lisanil maqali tinimbang lisan ya iku ucapan pasara mangka dadi apa zalika mengkono-mengkono mukim aqama yukimu iqamatan aqama yukimu iqamah mukim di antara manusia iku ahsanu tadbirin lebih bagus-bagus ngatur bi amri dini ing dalam perkarane agama lil ilmi maring ilmu wal ibadati lan ibadah wa ahkamu ra'yin lan leuwih kukuh-kukuhe pendapat wa ahkamu ra'yin lan leuwih kukuh-kukuhe pendapat ya, nah ini ada lagi ya pertanyaan ya atau ada dialog ya bagaimana pendapat kamu tentang ya orang-orang yang ada di madrasahnya di pondoknya ulama ukur mararondok ukur ngaraos atau di tempat-tempatnya ulama sufi mereka itu kan kumpul untuk uzlah marariung kumaha sedangkan mereka itu di ulama sufi ulama salikil ari akhirah nah intinya itu dijelaskan bahwasanya ya toriko kumpul jeung para ulama ya ngariung jeung para kiai di pondok-pondok itu adalah torikoh yang musla yang tinggi ya. Dan itu diperuntukkan untuk amatil ahli ilmiah untuk ahli ilmu yang awam-awam umum kas urang ya. Urang kan lamun teu ngariung ngerek menang ilmu di mana ya, itu mungkin orang ngaji sorangan datang ke kiai sorangan be urang itu mungkin nek naon ngaji nek naon nanyakeun era urang bisa ngaji teh lamun lobaan moal hadinya mang dadeng kadi sorangan datang jam 10 jam 8 teh batur euy we belah balik deui mah sorangan bae mun lobaan mah kan mecak di pondok gitu ya itu ya makanya dijelaskan oleh Imam Ghazali jadi keberadaan pondok-pondok ya, yang di sana mencakup banyak orang ulama-ulama di ulama-ulama sufi ya orang pondok lah mendelai nama itu sekolah pesantren gitu ya nah, yaitu jelas naon satu keuntungan ya mereka bisa musyarakah ma'ahum musyarakatnya bisa yang diserap jadi bahasa orang masyarakat musyarakatnya bisa saling ya, bersekutu saling ya, bersama gitunya saling bersekutu saling bantu saling ngebutuhkan saling membantu sebagainya ya, dalam jamaah dalam jumatan dalam memperbanyak syiar-syiar Islam wiridan muludan pengajian sebagainya jelas itu bagus ya menjadi jalan selamat dan juga kebaikan yang banyak untuk orang-orang awam ya, bagi kita orang-orang biasa itunya. Kenapa? Ya kita di sana jelas bisa udwa bisa ikut kepada ulama. Ada barokahnya para ulama, ada nasihatnya para ulama.
Makanya keberadaan kita diam di pondok itu adalu torikin, termasuk jalan yang paling istiqomah, paling halus. Wa aslamu sabilin, jalan yang paling selamat. Wa ahsanu halin, keadaan yang paling bagus itu di pondok. Biasanya nugas boyong kawin hayang mondok deh gitu. Tapi nu mondok hayang boyong, hayang boyong gitu nya. Tapi nu geus di imah aduh hayang ka pondok. Saya kalau ada acara-acara pondok ingin ke sana, hayang ke pondok. Tapi jauh. Kali itu nang 3 poe bae budak mangawah. Aduh hayang balik keder gitu. Lamun ka dina mah ayeuna geus mun kali itu dayaan kena pun mangkat deui pondok. Tapi nyulah lila mang, 1 tahun melila teuing. Minggu 2 minggu lah gitu. Ngan hayang ulin wungkul ke pondok. Gitu ya. Itu. Nah, terus untuk ulamanya ya jelas. Maka oleh karena demikian, ulama itu yang banyak aksarul arifin, kebanyakan ulama-ulama ahli marifat itu mereka mukim dengan masa manusia. Aqoma aksarul arifin nya bainan nas. Jadi ngariung untuk ngajauh pula. Tidak menutup diri tapi membuka diri dengan manusia. Untuk apa? Linafihim. Mereka ulama memberikan manfaat. Bab naon baik, bab ilmuna, bab hikmahna, bab mauidohna, bermanfaat lah naon baik. Bab sugestina, kan sugesti. Ya, ahli ibadah yuk. Ya cuma cerik baik datang ke sugestina kuat, cager. Padahal kan tiup baik, puh, itu baik. Itu kan hikmah, manfaat. Gitu. Ya. Bab dalam bab agama lah gitu. Dan manusia makhluk bisa langsung musyahadah terhadap akhlak-akhlaknya para ulama. Jadi mereka itu bisa langsung ternyata mapah teh itu tinggal guru urang. Omam teh kieu nyarios teh kieu tinggal guru urang. Jadi adab. Gitu nya. Karena orang di pondok 24 jam, makanya menyaksikan kiainya, salatnya kumaha, wiridana kumaha, doanya kumaha, disaksikan. Gitunya itu makanya itu wa musyahadatul khalqi li adabihim wa husni rusumihim, dan mereka bisa menyaksikan kebiasaan-kebiasaannya yang baik ya. Jamaahna, wiridana, sholat sunnahna, ngajina, terus kebiasaannya di ulama teh menjadi panutan ya, liyak tadubihim, mereka menjadi mengikuti para ulama. Coba menena ulama di tengah masyarakat mereka ngilu kasaha gitu ya. Makanya orang-orang dulu itu ya seperti yang dulu pernah saya katakan ya, motifnya Gusmus tidak banyak bertanya dalil mereka ya para kiai itu ya, atau dewek ngelakukan tahlilan itu dia tahlilan kiai itu mendalilnya ustaz apa itu kiai tahlilan ya, karena itulah mereka itu sudah benar-benar itunya atau gitu nya itu kayak gitu ya karena memang kiai memang layak untuk dijadikan sebagai naon, sebagai dalil, sebagai panutan. Nah ini mah bisa harus urang kudu pintar deui mah. Nah urang rek dalil kumaha atuh kudu gitu aya ulama bisa ngomong ting cacing keder orangnya kumaha ulama aja jadi itu bisa jadi dalil gitu ulama gitu. Dicacing bisa ngomong, bisa nelpon malaikat yang keder orang. Sedangkan ulama bahala kan begitu. Gitunya karena ngomong jeung cacing gua. Hanya orang gila saja ngomong jeung cacing. Kan kagum gua ngomong jeung sirum segala. Hanya orang makan tara ya sirum tadi diajak ngomong. Ya, kira-kira kamu mau enggak kalau saya ada sirum? Ngomong awal kan surat aman, surah dan iraha kan gitu. Karena saya ngomong dengan apanya, antara ngomong dengan sirum. Ya karena dawuh Kanjeng Nabi, ya manusia itu kenapa kok punya apa? Kenapa kok di dalam diri manusia itu ada jauhar itu ada mutiara yang membedakan dengan makhluk yang lain. Kenapa kok manusia menjadi kamu kalau bertemu orang kudu ditanya ada akhlak sopan santun? Karena manusia punya intan mutiara. Bahasa Kanjeng Nabi jawahir. Arba'atu jawahiru fi jismi bani Adam.
Di antaranya ada al-aklu, ada akal. Ya, ada akal. Makanya manusia, karena manusia punya akal, mereka punya intan mutiara tuh, bisa kamu ketemu orang cuek baik itu bisa karena punya akal. Wajib. Makhluk lain mah henteu. Ya, cantik segala tuh kalau ditanya mang kajet. Nah, cik kamu dewek teu kudu. Dan naon? Teu boga akal. Ya sireum puntennya kalangkung ulah, ya, biasa baik. Gelo gitu makan. Gitu ya. Kenapa? Tidak punya jawab, ya tidak punya keunggulan. Nah, ya, makanya kalau manusia harus, bahkan bentuknya manusia kalau nggak punya akal, ya Allah pun tidak mentaklif tengah bebanan. Nah, itu boga akal orang gila. Nah, kamu bertemu orang gila kira bertanya enggak? Tanya bang, cuek baik. Ya, itu dosa orang lagi. Ya jelema seri ka orang seri aja dana eta mah. Gelo. Akalnya teu boga lagi. Itunya teu boga akal. Ya, begitu. Ya, jadi ulama-ulama dulu kenapa menjadi panutan ya karena memang benar-benar hidupnya itu ya subhanallah. Ya, tegas ulama ayeuna. Ya, ini orang ya harus kritis, ada ulama gitu ya, nggak apa-apa kita bertanya dalil gitu. Kenapa ngomong lakukan gitu, ayah nanti kira-kira coretannya dasarnya kenapa gitu ya, orang dulu nggak berani seperti itu, ikut baik jadi benar-benar taklid lah, taklid buta kayak itu ya karena memang pantas untuk dijadikan mukolat, harus dijadikan orang yang ditaklidi ke orang, harus dijadikan dalil itu. Ya ini mau kudu hati-hati ya, jangan kudu hati-hati udah pada viral baik ya, tinggal latih mana ilmuna naon isina, orang harus benar-benar ulah pada viral rame gitu, tinggal ya. Itu madrasahnya dan pondok ribat dan madaris yang ada. Terusnya fa in qila mangkalamun dan ucapaken. Fa in qila mangkalamun dan ucapaken opo fama halul muridi, lapan fama halul muridi maknanya fama mangkai ko opo halul muridi utawi tingkah murid wong kang ngersaken maring Allah mahal mujtahidina sartane piro-piro wong kang nemen-nemen, wong kang ijtihad, wong kang sungguh-sungguh, wal murtadina lan piro-piro wong kang ngelakoni riyadhah, wal murtadina lan piro-piro wong kang ngelakoni riyadhah yashabuhum apa to ngancani sapa murid ing mujtahidin, ayashabuhum apa to ngancani sapa murid ing mujtahidin, am yataziluhum apa to atanapi am yataziluhum utawa nyingkrih tawa ngedohi sapa murid ing mujtahidin. Fa'lam mangka ngerti ya sira annahum satamane mujtahidin iku idza kanu nalikane ana sapa mujtahidin iku sabitina kang pada netepi kabeh ala rusumihim ing atase pira-pira kebiasaane mujtahidin, ala rusumi ing atase kebiasaane mujtahidin al ula kang dingin, wasiratihim lan kelakuane mujtahidin al maurusati kang den waris an salafihim saking salafe atawa saking wong kunone mujtahidin. Fahum mangka utawi mujtahidin iku ajallu ikhwanin leuwih agunge pira-pira kanca, leuwih agunge pira-pira kanca fillahi ing dalam Allah azza wa jalla, leuwih agunge kanca ikhwan satu iku ajallu ikhwanin leuwih agunge kanca fillahi azza wa jalla, wa ashabin lan leuwih agunge pira-pira sahabat, wa awanin lan pira-pira wong kang nulungi ala ibadatillahi ta'ala ing atase ibadah ing Allah Ta'ala. Fala tasa'uka anhum uzlatun, fala tasa'uka mangka ora
Fala tasauka mangka ora utang ing sira. Mangka ora utang ing sira anhum saking mujtahidin apa uzlatun uzlah wa tafarrudun lan deweni. Wa innama masaluhum lan angin pasine utawi sipate mujtahidin iku masaluma umpamane perkara tasma'u kang rungu sapa sira min zuhadi Lubnana saking pira-pira wong zuhude tanah Lubnan bahwirihim lan liyane zuhadi Lubnan anna minhum satemene iku setengah saking zuhadi Lubnan jamaatin ana pira-pira jamaah ya ta'awanuna kang pada nulungi sapa jamaat alal birri ngatasé kebagusan wa taqwa lan taqwa wa yatawassawna lan pada mungka pada wasiat sapa jamaat bil haqqi kelawan hak wasobrilan sobar wa amma iza taghayyaru anapun ing dalam nalikane owah sapa mujtahidin an siratihim saking kelakuane atau saking tindak lampahe mujtahidin wa tarakulan pada ninggal sapa mujtahidin rusumahum ing kebiasaane mujtahidin wa akhlulan ninggal sapa mujtahidin bi tariqatihim kelawan tariqahe mujtahidin al maurusati kang den waris anaslafihim saking pira-pira wong kunone mujtahidin as-solihina kang bagus-bagus pahukmu hadzal mujtahidi mangka utawi hukume ikilah wong kang ijtihad al murtadi kang riyadhah ma'hum sartane mujtahidin iku ka hukmihi kaya hukume mujtahid tapi hadal mujtahid ma sairin nasi sartane sekirine pira-pira menungso yalzamu kang wajib yalza ma sairin nas sartane sekirine pira-pira menungso yalzamu kang netepi sapa mujtahid yalzamu kang netepi sapa mujtahid zawiyatahu ing pojokan umahe mujtahid wa yakufulan meker sapa mujtahid lisanahu ing lisane mujtahid wa yusyarikuhum lan sekutonan sapa mujtahid ing ya Allah ya Rabbi ya Karim mujtahidin bi khairatihim ing dalam pira-pira kebagusane mujtahidin wa yujanibuhum lan ngedohi sapa mujtahadal mujtahid ing mujtahidin fi sairi ahwalihim ing dalam sekirine pira-pira tingkahe mujtahidin wa afatihim lan pira-pira pancabayane mujtahidin fayakunu mangka ono sapa hadzal mujtahid huwa ya hadzal mujtahid iku fi uzlatin ing dalam uzlah min ahlil uzlati saking fayakunu mangka ono sapa mujtahid huwa ya mujtahid fi uzlatin ing dalam uzlah min ahlil uzlati saking ahli uzlah iku mungfaridan gitunya kang ijen anil mungfaridina saking piro-piro wong kang ijen ya. Nah, orang sebagai murid nah ini bagaimana melihat kiai ya. Melihat ya, katakanlah mujtahidin murtadin itu kiai ulama-ulama. Sikap kita bagaimana? Apakah kita harus mengikuti mereka? Nah, lihat dulu. Ketika mereka itu istiqomah dengan kebiasaan-kebiasaan, ya, kebiasaan-kebiasaan orang-orang dulu, ya, kebiasaan guru-gurunya. Dan mereka juga istiqomah dengan tindak lampah sirotil maus yang diwariskan oleh ulama-ulama salaf. Ya, orang-orang dulu itu kan berbicara, ya, dikit lebah ngomong tapi ya bermakna itunya ke neko-neko ke aneh-aneh dina ima biasanya ulama-ulama dulu lah kalau memang keadaannya seperti itu fahum ajallu ikhwan mereka itu adalah sebaik-baiknya teman terus campuran kurang namun kapanggih ulama-ulama yang seperti itu ya. Itu memang benar-benar lurus gitunya makanya orang kudu milih di sana gitunya guys pala ya sau kanu ulah uzlah guys ulah yang uzlah segala
namun ayah ulama seperti itu baturan kurang itunya tuh pala tasau kanhum uzlah wa tafarrud nya geus mal manggih nya geus baturan namun aya ulama nu tadi masih keneh mempertahankan kebiasaan-kebiasaan orang-orang dulu itunya nu wirai orang-orang dulu itu kan wirai makan hanya apa yang dia tanam saja itunya jadi kadang-kadang uang aja nggak pegang. Sekarang juga bukan nggak ada, banyak ada seperti itu. Orang nggak pegang uang langsung kemana aku. Gitu. Jadi saya pernah diceritain oleh salah seorang kiai, gitunya kayak kiai ada kiai di Tasik itu kenapa? Karena dia sampai saat ini tidak pernah memakan makanan pasar. Dia pernah saya ceritakan. Itu pernah makan naon, komo online di Cina segala macam pernah. Shopee belanja naon jauh, luar negeri murah. Itu pernah. Jadi benar-benar yang dia makan itu benar-benar wirai, benar-benar, insya Allah itu. Itu pernah makan kecuali apa yang dia masak, apa yang dia tanam. Itunya jajan-jajanan pabrik, jajan instan, jajan komo siput seblak mesti terkenal lah gitu. Gitu ya aduh akhirnya ini subhanallah ada dia kan nggak pernah pegang punya uang langsung kalau nggak berikan kepada istrinya berikan ke ya pondok materialkan jangan bangun pondok dia kalau kemana-mana pegangnya pinjam dulu pada orang pinjam nanti kemana dia sering pernah ya bukan sering maksudnya ada sesekali ceramah tuh mau ceramah tuh mobil pinjem bensin pinjam dulu mengaji itu ada yang semacam itu benar gitu lalu tuh santunya sekarang udah banyak hampir 1000 lah hampir mau 1000 bangun terus tapi semacam itu kalau dia habis ceramah ada yang naruh bayar utang selebihnya ya, dia kasih istrinya gak pernah pegang kan kalau istrinya nggak ada misalnya istrinya kan biasanya kalau ada yang kadang seminggu mana istrinya lagi di mertuanya atau maksudnya lagi di orang tuanya ya udah uang langsung di material kan mang kadang kurang ngebangun material tidak pernah pegang uang gitu. Dan senang maksudnya senang teh kesenangan dia itu memang lamun tuh bega duit lamun tuh megang uang lamun dibalik lamun tuh bega duit pusing senang tahun ngendangan duit itu mau dibalik lamun ngendang duit pusing aduh tapi lamun tuh bega duit tenang nyanyi meraktekin tuh ya memang benar mah orang tuh bega duit itu pusing aduh tuh itu bisa untuk bega duit aduh insya Allah gitu ada yang semacam itu ya, teringat dulu dalam salah satu tulisan di Kediri Allah yarham Bahyai Mahrus Ali itu semacam itu gitu. Bayi Mahrus Kediri itu dia punya uang mau langsung belanjakan bikun ke keluarga ayah kebutuhan on back jadi uang itu hanya sekedar numpang lewat gitu ngumpul nggak bukan itu uang simpan gua pakainya rekening tabungan gua pakainya depositokan duit simpan gua kalau ulah sampai batu nginjam duit orang kampura pusing orang rumah gitu jadi ayah sama ulama-ulama dulu mah ya itulah kebiasaan orang-orang dulu semacam itu jadi itu dari kanjeng Nabi nya semacam itu Nabi itu ya dalam cerita lah yang pernah kita aji dulu kitab Akhlakul Bani itu kan ada Nabi itu kalau sedekah dia itu ya seakan-akan tidak takut miskin karena namun sedekah teh kabeh di weekend 100% dulu 1 juta gitu mau gak 100.000 100.000
Nah kan ada orang dari suku Baduy kemana masuk Islam baru. Jadi sebagai hadiah mualaf kan baru masuk Islam, diberi hadiah oleh Nabi. Seluruh kambing yang beliau punya dikasihkan semua. Nah, orang-orang kan heran, kenapa Nabi kok nyai juga boleh sesakeun lah jang naon teu bikin betah aja. Subhanallah. Gitu. Orang kan dibalik. Ayo. Mau sampai 25%. Nyawa gitu. Tina 100.000 baik. Mau sampai 2.500. 2.000 maksimal. Ya gitu. 2.000 kotak amal. Mau 5.000 mau gede ting 5% gitu. Kamu mau 1 juta mau sampai 22,5%. Karena 25.000-nya. 5.000 sana mah 10.000 lah pola-pola kayak gitu. Masya Allah. Ya, contoh-contoh kecil lah. Jadi sirah al-mawrusah an salafihim. Kebiasaan-kebiasaan yang beliau warisi dari orang-orang salafnya dulu. Mestinya ya ini otokritik gitu ya. Para habaib. Nah, itu ya kalau memang benar-benar mulia, mestinya dari sirohnya itu harus, dari kebiasaannya itu harus menuruti dari datuk-datuknya itu kalau bahasa mereka, dari jid-jidnya, dari nenek-neneknya, gitu ya, subhanallah, gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu ya siapapun dia, mau habaib, mau kiai, kita ikuti. Sebaliknya kalau sudah melenceng, gitunya. Wa ama idza taghayyaru, sudah berubah. Ansiratihi motorokuru, semua kebiasaan-kebiasaan ulama-ulama salafnya dia tinggalkan. Bermegah-megahan, berpoya-poya, mau ayeuna utik-utik video. Ya, maralus bae naon makan naon video, ke restoran video. Kiai dan itu video call bagus, wah masya Allah. Tak kumata nuk itu nya fahukmu hadal mujtahid kahukmihi ma'asa irinas etama kajen cenah sebutna mujtahid murtad orang yang riyadhah ulama seperti orang-orang biasa. Geus tok diikuti. Ya nya tong dibaturan. Begitu. Itu yalzamu zawiyatahu. Geus salah seperti orang-orang biasa. Biasanya ulah diikuti kurang. Itu wasiatnya Imam Ghazali, seorang mengikuti ulama yang benar-benar ya, ngajak anak kehalusan gitu, ngajak anak saya, ngajak ibadah. Ya. Ini tentang halul murid ma'al mujtahid wal murtadin, apakah harus kita temani, kita barengi atau kita jauhi, bagaimana ya tadi dia kalau dia ulamanya benar-benar ya, bagus, lurus, istiqomah aja kita ikuti, kita barengi. Tapi kalau mujtahidnya sudah melenceng, berubah, kita jauhi. Singkatnya seperti itu. Fa in kulta fa in ikhtara hadal mujtahid hakadha wallahu taala alamu bisawab. Alhamdulillah. 10-nya.